Srutam itu Weda Sruti. Pratnya Nugam itu dari kata pratnya anugam, artinya pratnya itu adalah kebijaksanaan akal, anugam itu mengikuti. Jadi mengikuti kebijaksanaan akal. Mempelajari Sruti atau Weda Sruti atau kitab suci tanpa diikuti dengan nalar itu akan membabi buta. Om Swastiastu. Hong Hulun Basuki Langgeng, Rahayu Sagung Dumadi. Para pemirsa, sahabat Romi, umat sedharma yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah wacana yang saya beri judul Belajar Kitab Suci Butuh Nalar. Tema atau topik ini cukup menarik ya. Di tengah ada banyak fenomena terkait dengan pembelajaran agama atau pembelajaran kitab suci yang penuh dengan doktrin yang sebagian besar itu berupa perintah-perintah dan larangan. Dalam konteks kita belajar doktrin agama, tentu kadangkala itu ada hal-hal yang mungkin perlu penafsiran atau perlu ulasan yang lebih mendetail terkait dengan doktrin-doktrin dalam kitab suci tersebut. Nah, untuk membahasnya lebih lanjut, saya akan mengutip salah satu sloka di dalam Pustaka Suci atau Kitab Mahabharata, Parwa yang kelima, Adhyaya yang ke-33, sloka yang ke-29. Nah, berikut sloka dari Mahabharata ini. Saya akan tembangkan dengan menggunakan nyeruti ya, dengan nyeruti.
Jadi dalam sloka ini kalau kita kupas arti perkatanya dan nanti secara utuh terjemahannya lalu bhasyanya atau penafsirannya ini sebagai berikut. Srutam prajnanugam yasya. Srutam itu Weda Sruti. Prajna Nugam itu dari kata Prajna Anugam, artinya Prajna itu adalah kebijaksanaan akal, Anugam itu mengikuti. Jadi mengikuti kebijaksanaan akal. Yasya itu seseorang yang nah ini kalau diartikan seseorang yang belajar Sruti itu mestinya harus berdasarkan atau mengikuti kebijaksanaan akal. Pratnya caiwa srutanuga. Pratnya caiwa srutanuga. Begitu juga orang yang belajar pengetahuan akal atau pengetahuan yang bersifat materi itu juga caiwa srutanuga harus menyesuaikan atau jangan lepas dari yang namanya Weda Sruti atau kitab suci. Asam binarya maryada juga tidak melepaskan diri atau tidak menjauhkan diri asambina. Arya itu orang mulia, maryada itu sopan santun atau etiket. Jadi jangan menjauhkan diri atau jangan mengabaikan orang-orang yang baik, arya dan maryada atau etiket atau sopan santun. Kalau digabungkan, jangan meninggalkan sopan santun sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang baik atau orang-orang yang mulia. Pandita kyam labeta saha. Jadi pandita kyam itu artinya bisa diberikan predikat sebagai pandita, ya, labeta memperoleh saha dia. Jadi dia akan memperoleh predikat sebagai seorang pandita. Nah, kalau diartikan secara keseluruhan, ya, sloka ini dalam Mahabharata 5
atau Parwa 5 Adhyaya 33 sloka yang ke-29 ini. Jadi barang siapa yang belajar kitab suci itu harus disertai dengan akal. Begitu juga orang yang belajar pengetahuan akal itu tidak boleh, jangan sampai meninggalkan ajaran-ajaran dalam kitab suci atau Sruti di sini. Nah, dan jangan sampai juga meninggalkan yang namanya Arya Maryadaha. Jadi sopan santun, etiket, susila yang diajarkan oleh orang-orang mulia pada zaman dahulu. Arya atau orang-orang suci pada zaman dahulu. Yang di sini dalam konteks ini, dalam konteks Sruti, Arya di sini adalah para resi. Jadi Arya itu orang yang mulia, yang dianggap orang yang mulia adalah dia yang memiliki predikat sebagai seorang resi yang menerima wahyu suci Tuhan. Karena resi di sini, ri-nya itu kalau diwerdikan itu menjadi ar. Nah, kemungkinan memang antara Arya dan resi ini saling terkait. Jadi jangan sampai meninggalkan etiket atau sopan santun atau susila, tradisi-tradisi kebaikan sebagaimana yang diwariskan oleh para resi pada zaman dahulu. Nah, jika ya kita sudah melaksanakan yang demikian, ya pandita kyam labetasaha, dia yang melakukan seperti ini akan memperoleh predikat sebagai seorang pandita atau orang-orang yang bijak. Nah, sahabat Romi, sloka ini adalah sloka yang ada di dalam Udyoga Parwa. Di sana sloka ini adalah kata-kata dari Widura atau saran nasihat yang disampaikan oleh Widura kepada Raja Dhritarashtra. Nah, dalam sloka ini Widura mengingatkan bahwa orang yang belajar kitab suci ini harus diikuti dengan akal budi. Karena kalau orang yang belajar kitab suci tanpa diikuti dengan akal budi, maka yang terjadi adalah mereka bisa saja ngawur. Jadi atau ketika orang yang mempelajari Sruti atau Weda Sruti atau kitab suci tanpa diikuti dengan nalar, itu akan membabi buta. Dan ini yang berbahaya. Karena ketika orang itu belajar kitab suci tanpa diikuti dengan nalar, maka ketika itu dia hanya mengikuti doktrin-doktrin tanpa ada tafsir yang jelas, tanpa ada basya yang jelas, ya dalam konteks doktrin tersebut, maka itu bisa membahayakan dirinya dan juga orang lain. Mengapa demikian? Karena bahasa yang digunakan di dalam kitab suci itu tidak sepenuhnya atau tidak semuanya itu bahasa yang mudah dipahami. Karena itu adalah wahyu Tuhan yang membutuhkan pemahaman, yang membutuhkan penafsiran yang baik. Makanya di dalam konteks Hindu, ya, ketika orang belajar Weda Sruti itu memang tidak sembarangan. Ya, dalam Sara Samujaya bahkan kita dianjurkan untuk belajar Itihasa dan Purana terlebih dahulu sebelum belajar Weda, atau belajar tentang batang tubuh Weda sebelum belajar Weda. Memang ada tahapan-tahapannya. Nah, begitu juga orang yang belajar ilmu pengetahuan akal itu juga tidak boleh lepas dari ajaran-ajaran di dalam
Weda Sruti. Supaya apa? Supaya lebih terarah. Karena memang ketika pengetahuan akal tanpa didasari dengan nurani yang suci, yang berasal dari hati nurani kita, dari rasa, itu juga bisa menyesatkan. Jadi kalau sudah menyesatkan seperti itu, cenderung manusia akan takabur, akan sombong, akan congkak, dan sebagainya. Maka disitulah pentingnya Sruti untuk mengendalikan pengetahuan dari akal. Dan yang ketiga, jangan mengabaikan yang namanya etiket atau sopan santun atau susila, sebagaimana yang diajarkan oleh para resi yang menerima wahyu tadi, menerima wahyu Sruti. Jadi resi-resi itu menerima wahyu suci itu juga melalui laku, ya, lelaku yang sangat luar biasa, dan salah satunya lelaku itu menghasilkan yang namanya susila. Jadi menerima wahyu itu tidak gampang, seperti orang telepon-teleponnya itu tidak, jadi langsung diberikan wahyunya itu tidak, tapi melalui pertapaan yang sangat keras. Makanya dengan pertapaan yang keras itu akhirnya memunculkanlah bahwa hidup itu perlu proses, ya. Menerima wahyu pun juga perlu proses, perlu susila, perlu tahapan-tahapan, sehingga tidak instan. Nah, jadi dengan seperti itu, maka seseorang tersebut bisa dikatakan sebagai orang bijak atau pandita. Nah, demikianlah sloka di dalam Mahabharata ini yang terkait dengan pembelajaran kitab suci atau Sruti itu membutuhkan nalar. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Om Santi 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 Om Wong Ulun Basuki Langgeng Rahayu Sagung Dumati.